Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Irfan Al Munawar di channel saya, yaitu saya sendiri seperti itu. Oke, sebelumnya di video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan yaitu tentang backup data cloud computing, atau dengan materinya itu proses dan step backup data seperti itu. Oke, uh, kita langsung mulai aja di video kali ini. Oke, di table of contentnya seperti biasa itu ada table of content, yaitu menjelaskan tiga materi, yaitu pengertian, keuntungan, dan juga proses dari cloud backup data. Nah, dari pertama yaitu adalah pengertian cloud. Nah, teman-teman bisa melihat di layar teman-teman, yaitu di sini sudah ada penjelasannya dari pengertian cloudnya. Itu yang saya akan menjelaskan secara singkatnya saja. Jadi cloud ini merupakan suatu layanan atau penyimpanan data yang berbentuk seperti data server atau basis data melalui internet. Nah, sumber daya ini seperti contohnya yaitu penyimpanan data, aplikasinya seperti server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Bisa kita gambarkan yang biasanya kita pakai sehari-hari itu seperti Google Drive dan atau Google storage seperti itu. Oke, kita lanjut. Mungkin teman-teman bisa langsung memahaminya ya, karena rata-rata kita memakai. Langsung kita lanjut. Nah, di sini saya melampirkan keuntungan menggunakan cloud. Apa sih keuntungannya menggunakan layanan ini? Pertama itu ada yang namanya aman, atau keamanannya secara ini terpercaya atau aman. Aman ini kenapa bisa dikatakan aman? Pertama, karena pemeliharaan atau pemantauan ini langsung dari pusat dan secara global. Selain itu, pencadangan dengan menggunakan layanan cloud ini juga tidak mudah mengalami gangguan karena terdapat sistem enkripsi data sebagai pengaman sistem seperti itu. Lalu yang kedua itu ada cepat. Kenapa bisa disebut cepat? Karena proses pemulihan data berjalan dengan cepat dan efisien, sehingga bisnis atau perusahaan yang menggunakan layanan ini sangat diuntungkan dengan waktu yang sangat terjangkau seperti itu. Lalu yang ketiga adalah terjangkau. Terjangkau di sini terhadap biaya. Jadi kita tidak perlu khawatir soal biaya, sebab pada dasarnya sistem layanan cloud atau sistem penyimpanan melalui internet ini menerapkan sistem pay as you ask, atau bisa diartikan seperti besarnya biaya yang dikeluarkan berdasarkan kapasitas penggunaan, sehingga pengusaha atau perusahaan yang menggunakan layanan ini tidak perlu membayar untuk fasilitas yang tidak digunakan dan bisa mengantisipasi jumlah pengeluaran yang akan dikeluarkan seperti itu. Untuk itu, cloud layanan ini dapat dikatakan lebih terjangkau dan efisien jika dibandingkan dengan menggunakan on-premise atau layanan cloud manual seperti itu. Lalu yang keempat itu ada kapasitas. Nah, sebagai antisipasi terhadap kerusakan atau kehilangan data yang kita punya, upaya pencadangan dengan layanan cloud ini dapat dilakukan secara optimal mengingat kapasitas backup yang cukup besar. Kapasitas ini didukung dengan menggunakan server yang berpusat dengan server lainnya, sehingga dapat meningkatkan layanan pencadangan data seperti itu. Keuntungannya sangat menggiurkan untuk para perusahaan dan pengusaha yang akan menggunakan layanan ini seperti itu. Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini saya menyediakan sketsa atau proses cloud backup untuk teman-teman bisa mengerti seperti itu. Yang pertama ada identifikasi data. Identifikasi data ini apa sih sebenarnya? Identifikasi data ini sangat penting dan perlu di backup. Ini bisa termasuk seperti file-file penting, basis data, dan konfigurasi server, lalu komponen-komponen penting lainnya dalam lingkungan cloud kita sendiri. Nah, identifikasi data ini kita tuh sebenarnya untuk memilah-milah data mana aja yang bakal kita backup
atau data yang misalkan data ini akan digunakan nanti ke depannya seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah pilihlah penyedia layanan. Ada banyak sekali penyedia layanan backup yang tersedia di pasar-pasar seperti Amazon S3, lalu ada Google Cloud Storage dan Microsoft Azure Backup atau yang sering kita gunakan atau Google Drive seperti itu. Pilihlah penyedia layanan yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan fitur, keandalan, kecepatan dan juga jangan lupa biaya seperti itu. Lalu ada yang ketiga itu tentukan kebutuhan retensi. Jadi kebijakan retensi data ini dapat mengatur berapa lama data yang akan disimpan dalam backup layanan. Seperti kita untuk mempertimbangkan persyaratan umumnya, kepatuhan dan kebutuhan bisnis atau perusahaan yang kita pegang dalam menentukan kebijakan ini seperti itu. Lalu yang keempat itu ada konfigurasi backup. Konfigurasi backup ini setelah memilih penyedia layanan backup, kita perlu mengkonfigurasi backup dan mengikuti petunjuk dan panduan yang disediakan oleh penyedia. Biasanya kita perlu mengatur sumber data yang akan di backup, jadwal backup seperti jadwal backup, terus jenis enkripsi yang digunakan dan lokasi penyimpanannya seperti itu. Lalu step yang selanjutnya itu ada melakukan backup pertama. Nah, setelah kita mengkonfigurasi backup itu dan selesai, lakukan backup pertama untuk memastikan bahwa data yang di backup berhasil disimpan dengan benar di cloud yang kita gunakan. Lalu periksa juga bahwa proses backup berjalan sesuai jadwal dan tidak ada masalah yang terjadi seperti itu. Lalu step selanjutnya itu memonitor atau memantau dan juga memverifikasi backup. Penting sekali step ini dilakukan secara berkala dan pastikan bahwa backup berjalan lancar, data yang di backup lengkap dan pemulihan data dari backup dapat dilakukan dengan sukses jika diperlukan seperti itu. Lalu kita lanjut slide selanjutnya, yaitu ada uji pemulihan data. Nah, uji pemulihan data ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemulihan data berfungsi dengan baik. Lalu pengujian pemulihan data ini berjalan secara teratur. Terus juga uji pemulihan ini akan membantu kita untuk memastikan bahwa data dapat dipulihkan dengan benar dari backup jika terjadi kegagalan sistem atau kerusakan, misalkan bencana seperti jaringan hilang saat membackup seperti itu. Lalu step selanjutnya itu pertahankan keamanan. Nah, pertahankan keamanan ini seperti untuk kita memastikan keamanan backup yang kita gunakan seperti enkripsi data dan saat transit dan saat penyimpanan di cloud. Selain itu, pertahankan keamanan akses ke layanan backup agar hanya orang yang berwenang atau orang yang terpilih saja dapat mengakses dan memulihkan data yang telah kita backup seperti itu. Lalu step selanjutnya, perbarui kebutuhan backup. Nah, selama perjalanan atau bisnis kita mungkin bisa saja berkembang dan dapat membutuhkan kebutuhan backup yang mungkin dapat lebih besar seperti itu atau berubah. Pastikan kita dapat memperbaiki kebutuhan backup secara teratur dan menyesuaikan konfigurasi backup sesuai kebutuhan baru seperti itu. Mungkin step sketsa proses pembackupan cloud backup ya segitu saja. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat melaksanakan proses backup di lingkungan cloud dengan efektif dan memastikan data penting yang kita backup ke layanan tersebut aman dan dapat dipulihkan jika diperlukan seperti itu. Oke, mungkin dari video kali ini itu saja. So jangan lupa di akhir video seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, and comment untuk membuat video-video yang lainnya seperti itu. Mungkin apabila ada kesalahan atau salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.